Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron berdasar subkulit. Kita harus menghafal urutan ini ya. Di sini ya saya punya tip untuk menghafalnya ya. Setiap S ada B ya, kecuali di nomor 1. Ini yang saya tandain adalah ada suatu kecuali yang beda ya. Di sini juga ya. Setiap S ada B. Kita akan menggunakan jeda ya untuk lebih memudahkan dalam menghafal. Ya, 1S ya, ini nggak ada P-nya ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Nah, ini ada pengecualian 3D ya, kemudian 4P. Jadi setiap S ada P, setiap S ada P. Ya, saya ulangi ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S ada pengecualian 3D, 4P, 5S ya, karena sini sudah ada 3D ya, berarti nanti 4D ya, 5P, 6S ya, ada pengecualian lagi 4F ya, 4F kemudian 5D, 6P, 7S ya, jadi sudah mulai ada 4F ya, sininya 5F ya, 6D dan seterusnya ya. Jadi setiap S ada P ya. Coba kalian hafalin sebentar atau ikutin saya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S ada pengecualian 3D, 4P, 5S ya, 4D, 5P, 6S, 4F ya, 5D ya, kemudian 6P, 7S ya, nanti mulai 5F ya, 6D ya, 7P dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian sebagai tambahan juga sampai 4S itu 20 ya, nomor atomnya sampai 4S ini nomor atomnya adalah 20. Kemudian sini ada periode ya. Periode itu sebenarnya baris horizontal ya, baris horizontal pada tabel periode unsur. Ya, periode itu sama saja dengan kulit terbesarnya. Kemudian golongan ya, itu namanya elektron valensi, elektron yang terletak pada kulit terluar. Nanti kalau terakhirnya orbitalnya S, ya ini S, termasuknya golongan A, orbitalnya S sama P, ya ini harus digabung ya, P. Jadi P nggak bisa berdiri sendiri, harus gabung sama S, nanti golongannya A. Kalau D ya juga harus gabung sama S, golongannya B. Di sini ada catatan, kalau S sama D di jumlah ya, jumlahnya 8, 9, 10, termasuk golongan 8B. Kalau di jumlah 11, 1B, jumlah 12, 2B. Selanjutnya ada pengecualian ya di sini ya. Ini termasuk namanya pengecualian ya, pengecualian. Ya. Setiap S2D4 harus dirubah S1D5. Setiap S2D9 harus dirubah S1D10. Kenapa seperti itu? Karena nanti di sini lebih stabilnya berubah seperti ini. Ya, jadi ini harus ingat-ingat benar ya. Setiap ini harus dirubah. Oke, kita mulai contoh dari nomor 1 ya. Yang kita gunakan adalah nomor atomnya 15 ya. Saya pandu untuk membuat ininya, konfigurasinya ya. Oh ya, di sini setiap S maksimal itu elektronnya 2. Setiap P maksimal elektronnya 6. Setiap D maksimal elektronnya 10. Setiap F maksimal elektronnya 16. Kenapa 2, kenapa 6, kenapa 10, kenapa 14 ya. Nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya ya. Oke, ya itu namanya maksimalnya ya, di sini yang tergantung ya. Oke, kita mulai dari 15. Kita ngikutin 1S2 ya, 1S2 yang kita gunakan 2 ini ya, ini baru 2. Berarti kurang 13 ya. 1S2, 2S2 ya. 2S2. Kemudian 2P6 ya. 2P6. Nah, ini baru 2 tambah 2 4 tambah 6 10. Berarti kurang 5 ya. Kemudian 3S ya. Sini 3S2. Ya. Selanjutnya apa? 3P ya. 3P berapa? Biar 15 ya, ini baru 2, 2, 6, 10, 12, ininya 3. Ini konfigurasinya ya. Kemudian konfigurasi CA20 kita buat ya. Ini sampai 4S 20, berarti sampai 4S2 ya.
Oke, langsung aja. 1S2 ya. 2S2. 2P6. Nah, ini kan 10 ya. Kemudian 3S2 ya. Kemudian 3P6. Selanjutnya adalah 4S2. Nah, ini kita jumlah 10 ya, 12, 18, 20 sampai 4S2. Kita buat MN ya, 25. Berarti 1S2 ya, 2S2, 2P6. Nah, ini baru 10 ya. 3S2 ya, 3P6. Nah, ini baru 18. Kemudian 4S2 ya. 4S2 3D berapa? Ya, biar 25 3D 5. Nah, jadi aslinya kayak gini ya kalau secara urutan. Tetapi untuk menulis sampai terakhirnya D itu yang lebih tepat ya, atau yang benar itu bukan seperti itu ya. Jadi modelnya gimana? Modelnya kita nulis 4S2-nya dulu ya, 3D-nya baru sini, 3D5. Ah, ini yang benar seperti itu ya. 4S2, 3D5 ya. Jadi selanjutnya kalian biasakan nulisnya 4S2, 3D5 ya. Dari 4S-nya dulu baru 3D5 ya. Kapan di sini biasanya antara 21 sampai 30 ya. Oke, selanjutnya untuk 29 ya. 29 berarti 1S2 ya, 2S2, 2P6. Nah, ini baru 10 ya. Kemudian hafalannya apa? 3S2 ya, 3S2, 3P6. Nah, ini baru 18 ya. Nah, kemudian 4S2 ya, 4S2 20, 3D ya, biar 29, 3D 9. Nah, aslinya seperti ini, tapi penulisan ini kurang tepat ya. Jadi modelnya kalau sampai D ya, kita nulisnya 4S dulu. Ya, berarti sininya 3D9, 4S2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita punya pengecualian atau hati-hati di bagian ini ya. Hati-hati di bagian ini. Di sini termasuk ada S2D9 di sini. Nah, ini juga harus dirubah. Jadi apa? Di sininya 1 ya, ininya 1. Kemudian yang satunya pindah ke 9. Jadi sininya 10. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini cara penulisan yang benar seperti itu ya. Jadi memang di sini nulisnya harus 4S2 modelnya baru sampai di dulu. Sekarang selanjutnya kita mencari golongan periode ya. Mencari golongan periode. Kita tentuin dulu kulit terbesarnya ya. Di sini kulit terbesarnya adalah 3. Di sini kulit terbesarnya adalah 4. Nah, di sini kulit terbesarnya adalah 4. Nah, di sini ya. Tadi kan nulis terakhirnya 3D. Berarti antara 4S ini sama D ini digabung. Ya. Kemudian di sini ya, terakhirnya juga kulit terbesarnya 4 ya. Tadi nulis terakhirnya D ya, berarti kita gabung juga. Nah, selanjutnya kita tentuin golongan dan periode. Ya, kita tentuin golongan dan periode. Angka terbesarnya di sini adalah 3. Ya, ini berarti periode 3. Ya, pakainya angka biasa. Untuk mencari golongan, ya, kalau P harus gabung sama S, ya, karena apa, ini dalam satu kulit, ya. Jadi makanya digabung. Kenapa P butuh S, ya? Karena dalam satu kulit antara S sama P. Kita gabung ya. Nah, ini 2 sama 3 ya. 2 sama 3 dijumlah berapa? 5. Ya, ini berarti golongan ya. Golongan 5. Pakainya Romawi ya, golongan 5. P itu termasuk golongannya A. Berarti sininya 5A. Selanjutnya adalah 4S2 ya. Ini cuman S ya, tetap 4 ya. Ini angka 4 ini ya, berarti dia apa? Periode ya 4. Ya. Kemudian S itu bisa berdiri sendiri, golongannya A ya. Ini angka 2 ya, berarti ini namanya golongan ya. Golongannya 2 pakai Romawi dan A. Ya. Selanjutnya MN25 ya, MN25 ya. Nah,
Kulit terbesarnya berapa? 3 atau 4? Nah, paling besarnya adalah 4 ya. Ini berarti periode ya 4. Ya, periode 4. Untuk mencari golongannya, kita jumlahkan antara S sama D ya. Ini S, ini D. Kita jumlah. Dijumlah berapa? 7 ya. Ini berarti namanya golongan ya. Golongan 7. Ya. Kalau sampai D, ya di sini sampai S sama D termasuk golongan B. Ya, di sini berarti golongan 7B. Selanjutnya yang terakhir ya, nomor 4 di sini ya. Angka terbesarnya adalah 4 di sini ya. Berarti periodenya 4. Ya. Kemudian golongan ya. Kita jumlah yang atas ya. S harus gabung sama D. Dijumlah berapa? 11 ya. Berarti golongan ya, golongan ya. Kalau 11 ya termasuk golongan 1B. 1B ya. Jadi apa? Demikian ya. Bagaimana cara menentukan ya konfigurasi elektron berdasarkan suhu kulit dan juga menentukan golongan dan periode berdasarkan suhu kulit.